Jadi media yang membuat jadi seperti maaf ya, jadi seperti itu tidak ada. Ya kalau kita beda pendapat kan biasa. Ya. Kita lupa nih sampai di mana reklamasi kita. Atau mungkin diupdate dulu boleh, Ya, Anda gini. sangat Enggak dekat apa-apa. mengikuti. Supaya jangan salah ya, Nah. ini orang suka salah berita. Reklamasi itu ceritanya begini, Ibu Siti, Menteri KLH, itu mengeluarkan ya teguran kepada 3 pengembang itu. Pulau C, D, dan G. Dia akan cabut tadi mengenai operasi dari reklamasi itu. Itu harus clear dulu. Nah, Pak Rizal Ramli pendahulu saya mengeluarkanlah moratorium menghentikan kegiatan itu. Selesai kan? Ya. Nah, ketiga pengembang ini berproses. Mereka kemudian memenuhi semua ketentuan dari Ibu Siti. Sementara itu saya sendiri jadi pengen tahu. Saya perintahkan deputi saya, coba lakukan studi lagi bersama-sama ini, dan kebetulan keputusan Presiden, Rapetas, Bappenas untuk melakukan lagi studi mengenai Jakarta yang katanya tenggelam itu. Dan kami itu melakukan studi lanjutan mengulangi yang sudah dilakukan oleh Pak Harto, sudah dilakukan SBY. Jadi sudah ketiga kali nih. Hasilnya Pak? Nah, kalau karena sudah Ibu Siti kemudian pada akhirnya mengatakan tidak ada lagi masalah dengan tegurannya dia, lah ya saya cabut Moratoriumnya. moratorium. Lah orang kok ribut. Baik, Mbak Melani ada concern tidak? Moratorium sudah dicabut karena sudah tidak ada masalah, kata Pak Luhut. Saya mengikuti yang Bapak bilang tadi, terutama yang terakhir paling akhir itu kan C dan D ya, yang udah jelas Ya, Pulau G, itu dia ya. harus pengembang, kita mengembalikan ke pengembang dan segala macam. Saya melihat ada nggak nemu logikanya saya sebagai orang yang polos ya, bukan ahli, bukan apapun. Pak Jokowi sempat bilang bahwa hal-hal yang lahir dari Orba itu waktu itu semua dibangun penuh KKN. Pada zamannya Orba itu sangat tidak ramah maritim atau apapun itulah. Dan di satu sisi saya pernah menemukan statement Bapak di media yang ngomong bahwa reklamasi itu dasar hukumnya dari zaman Pak Harto. Kita cuma ngikutin, sebenarnya kita bisa berbuat banyak. Ahli bisa membuat AMDAL dalam 24 jam kadang-kadang. Saya sudah ngelihat sendiri gitu. Kebetulan untuk reklamasi Jakarta saya juga ikut. Faktanya yang saya lihat di lapangan, yaitu tadi dibilang nelayan kehidupannya juga makin hancur. Dan reklamasi itu tidak hanya di nelayan, itu akan menghancurkan budaya, itu menghancurkan lingkungan hidup. Itu akan, dan Sebenarnya gini sepengalaman ya, kan saya. sekarang udah selesai. Ya. Saya udah nggak urusan lagi tuh, terserah. Ya mau di gubernur mau apa saya juga nggak ingin campur ya. Ya. Tapi ingin saya katakan, yang Anda bilang itu tidak betul. Saya mau cerita ini sekarang ya, biar Anda tahu. Ini Citarum itu tuh masuk ke Jakarta. Dan ikan yang di Jakarta Teluk ini tidak layak konsumsi. Tidak layak, itu hasil studi kita nih. Sekarang ini rame-rame kita mau selesaikan. Karena 27 juta orang itu bisa kena masalah. Apa yang paling berbahaya? Hasil penelitian nanti Anda buka lagi di Harvard Medical School, itu plastik yang menjadi mikroplastik, kalau dimakan ikan itu dimakan, maaf ibu-ibu, mengandung hampir pasti anaknya itu stunting atau kuntet. Hampir pasti kuntet. Nah, akibat pengotoran ini, nelayan itu saya malah terpikir, kenapa nelayan taruh di situ? Taruhlah di ujung di Pulau A yang belum dibangun. Masuk supaya, Banten ya Pak? Ya Masuk supaya Provinsi dia Banten. bisa ambil ikan yang bersih. Jadi kalau orang nalarnya tadi bilang nelayan jadi miskin, saya juga kadang-kadang nanya, ini orang ngerti masalah enggak gitu loh. Saya, jangan Anda pikir Anda lebih peduli pada mereka, saya enggak mau dong generasi yang akan datang tuh zaman saya akibatnya mereka kuntet. Pak Luhut mohon maaf, ini artinya nelayan nanti akan dipindah ke Pulau A atau seperti apa? Nah, saya usulin, tapi kan ribut, tetap mau di situ. Ya monggo. Sebentar. Ya, berarti sekarang nelayan itu masih dalam posisi menunggu. Jadi kasarnya Atau memang sampai nyambung. atasnya masih pada berantem, nelayan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Atau Itu yang nyambung terjadi pada Melani, mereka. maksudnya tadi kan abang mau mengatakan nanti nelayannya ditaruh di Pulau A gitu ya. Gini Hasil-hasil ya, sebelumnya ini kan. mas saya beritahu dulu ya. Kan dulu Ahok itu, kita mesti terima kasih sama dia. Dia bilang kau pengembang kasih 15% kepada Pemda DKI. Itu ekuivalen ke 78,8 triliun rupiah. Untuk apa uang itu? Kita teliti. Dia kasih untuk nelayan, supaya nelayan dikasih kampung yang baik, dikasih tempat yang bagus,
fasilitas yang bagus. Untuk apa lagi duit itu? Membangun infrastruktur di situ. Karena kalau pemerintah itu mengeluarkan hampir 150 triliun untuk membangun itu semua. Tidak akan mampu. Jadi pengembang ini disuruh bayar untuk buat itu. Ya. Nah, jadi kalau dianggap itu saya salah, ya saya nggak tahu, silakan aja studi. Kalau saya tadi belum sampai ke salah atau betul, tapi kan abang mengatakan untuk reklamasinya ada studi dari Harvard dan lain-lain. Nah ini kita pernah nggak melakukan studi tentang para nelayan ini? Kalau sekarang ini kan elektabilitas yang ngetop tuh elektabilitas calon kepala daerah, calon presiden, surveinya banyak. Tapi riset-riset misalnya buat nelayan ini, sekiranya mereka di Pulau Akan, boleh nggak tuh istilah? Di Wah, Pulau saya nggak Akan tahu, juga. anu ya, Ada jadi nggak? kalau Alokasi ke pulau. saya hanya Ada nggak itu apa? Survei Itu dari yang kalangan kita- nelayan. Edukasi dan Iya. juga sosialisasi mungkin Bapak. gini lah ya, saya sekarang kan udah lihat nih, saya yang menangani sekarang Citarum ini terus, 297 kilometer. Silakan, itu Danau Cirata, Danau Citarum, Danau Saguling, itu terkontaminasi berat. Itu dampak air ini, biar Anda tahu, masuk ke padi, padinya kontaminasi. Masuk ke ikan, ikan kontaminasi. Pak Luhut, Masuk ke mana kontaminasi. Ini is a giant problem loh. ini artinya reklamasi lebih banyak keuntungan daripada kerugian menurut Anda, Pak? Kalau saya lihat ya begitu, saya nggak ada punya kepentingan apa-apa di situ kok. Ya kalau saya sih melihat ya, kan saya pergi ke Belanda, saya ketemu orang Belandanya, saya ketemu sama orang Koreanya, yang mereka melakukan banyak reklamasi, dan apalagi saya setelah melihat Citarum, jauh lebih banyak untungnya. Siapa yang akan diuntungkan kalau Ya proyek rakyat ini semua berlanjut? diuntungkan, kita punya generasi yang akan datang, generasi sehat. Rari, sama segini, Rari, sebentar, aku dulu. Bentar. Oh, Gini, kalau Dalang udah ngomong kita bukan. Problemku sama Pak Luhut adalah setiap kali aku di site yang berbeda, saya pengen marah ke Pak Luhut. Pengen marah, gimana sih orang ini, tokoh ini saya kagumin, kok nggak memihak ke bangsa ini gitu loh. Tapi begitu setiap kali termasuk di Ambon ketemu Pak Luhut, beliau ngomongin, bener juga Pak Luhut gitu. Iya benar. Jadi saya ini labil atau enggak gitu loh. Saya begini Mas, saya itu sangat rasional. Pada usia saya sekarang ini, saya udah ngalamin semua. Ya maaf ya. Jadi saya melihat apa sih yang saya bisa buat terbaik buat bangsa ini, itu aja. Cuman nggak rasionalnya tadi gini Pak Luhut. Silakan. Kalau memang ini tercemar, kenapa kayaknya kesannya udah sekalian tercemar, ikannya ya udah sekalian bikin pulau di situ. Apa itu logikanya benar? Yang kedua adalah pertanyaan yang dari site ini selalu ini dari Pak Harto. Setahu saya dari sumber-sumber lain, Pak Harto itu yang dimaksud reklamasi adalah melindungi Jakarta Utara dari banjir. Jadi bukan pembangunan pulau, setahu saya Enggak benar nggak? Mas, itu kepresnya ada 2. Jadi kepres Jadi dikeluarkan. menurut mereka Pak Luhut menyalah tafsirkan itunya Pak Harto. Enggak, semua dengan Pak Harto itu sudah dengan pulau-pulaunya. Sudah dengan giant seawall-nya dibuat. Jadi nggak ada yang baru. Nah kalau satu kita bernegara, kita tidak konsisten terhadap pendahulu kita, orang nanti bilang negara apa kita ini. Kecuali ada ketemu hal-hal yang prinsip salah. Saya enggak lihat, saya tanya ahli-ahlinya, saya tanya ahli hukumnya ya, saya kan enggak ahli hukum. Saya tanya ahli-ahli yang mengenai lingkungan. Ya saya di-brief mereka. Tentu saya mau percaya sama siapa lagi? Tapi Lah logika saya kan ada juga. Ini Seperti ada saya katakan konteks. tadi, saya punya idealisme juga. Saya nggak ingin anak cucu saya itu nanti disumpah serapain karena saya membuat satu keputusan yang keliru. Nggak mau saya. ini Ya, Pak Luhut, ini ada konteks bahwa bagaimana continuity dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Faktanya nyaris ada harmonisasi ketika pemerintahan Jakarta dipegang Ahok dengan Pak Jokowi waktu itu. Antara pusat dengan Jakarta ada harmonisasi. Nah faktanya sekarang ketika kemudian ada gubernur baru Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, rasanya kok tidak ada harmonisasi antara pemerintah pusat dengan Jakarta. Pertanyaan saya simpel Pak Luhut, apa susahnya menaklukkan seorang Anies Baswedan di mata Pak Luhut Panjaitan? Nggak ada takluk menakluk kok, biasa-biasa aja. Saya tadi teleponan kok sama Sandi Uno, kita menyelesaikan menyangkut masalah trase untuk LRT.